Yesus doaleku, so ada tudus ni, ale nasu murungi dia. Kasolon di rohku, Tuhan hapus sakit, si paluana mamor sandu sakit. Nama ngapuliau, isi taonoki, mangurupi yang dihagogotani. Yesus doaleku, so ada kudus di, ale nasu murungi dia. Selamat pagi untuk kita semua, jemaat yang mengikuti renungan harian dari HKBP Duku Kupang, Surabaya. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu. Di saat kami beristirahat hingga di pagi hari ini, kami akan memulai kehidupan kami dengan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau turut hadir Tuhan, agar apa yang kami dengar berkenan dan juga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-15, di ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia disebutkan, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Dalam bahasa Batak, "Dang huguarbe hamu anak somang, ay dang diboto anak somang naniulani indukna, ale do hamu hudok, ay nunga hupabotohon tuhamu saluhutna nahubege sian damang." Pernyataan Yesus yang dikutip dalam kitab Yohanes ini sangat menarik untuk kita diskusikan ataupun kita dengar di renungan harian di pagi hari ini, di mana Yesus menyebut para muridnya sebagai seorang sahabat, bukan hanya hubungan antara guru dengan murid. Di sini ada yang ingin disampaikan bahwa para murid Tuhan Yesus tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi Yesus juga berbagi kehidupannya bersama-sama dengan para murid. Dalam suatu kebudayaan di zaman tersebut, sebutan hamba ini digunakan untuk menyebutkan suatu perbedaan posisi antara penguasa atau majikan dengan bawahannya atau pekerjanya, di mana seorang hamba harus tunduk dan patuh terhadap majikannya tanpa ada suatu ruang untuk berinteraksi secara personal dengan majikan atau penguasa yang ada pada saat itu. Namun, Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya tidak seperti hubungan yang seperti itu, tetapi hubungan antara sahabat yang saling mengenal, saling mempercayai, dan saling mencintai.
Dengan menggunakan sebutan sahabat, di situ ada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Hubungan yang seperti ini memungkinkan para murid untuk terus belajar dan tumbuh dalam iman mereka. Kita tentu mengharapkan dari sebuah persahabatan ada buah-buah positif atau hal-hal positif yang ingin kita dapatkan di sana. Persahabatan bukan dalam arti yang semu, di mana disebutkan bahwa persahabatan itu haruslah memberdayakan, bukan memperdayakan. Ini adalah dua kosakata yang berbeda. Dalam hal memberdayakan, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling berbagi, bukan hanya sekedar hubungan antara atas dengan bawah atau berdasarkan perintah semata saja, di mana dalam hubungan persahabatan yang memberdayakan tersebut tentu ada pembaharuan yang diharapkan. Dari pembaharuan yang diharapkan tersebut, tentu ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan di renungan harian kita pagi hari ini adalah hubungan antara Tuhan dengan muridnya, dengan para muridnya, bukan hanya sekedar hubungan antara guru dengan murid, tetapi memiliki hubungan yang erat dan penuh kasih. Tidak hanya memberikan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan sebagai guru kepada muridnya, tetapi juga berbagi kehidupan bersama-sama dengan para murid pada waktu zaman itu. Yang kedua, Yesus menyatakan bahwa para muridnya adalah sahabatnya, karena ia telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya. Kalau dalam bahasa sekarang adalah sudah menerima informasi dari orang dalam. Itu yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga memahami rahasia-rahasia dari kerajaan Allah yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapakah orang-orang yang dekat dengan Allah tersebut? Tentu adalah para muridnya, atau Yesus mengatakan sebagai sahabatnya. Yang ketiga, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Bapanya sangatlah intim. Bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Bapanya. Dengan memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya kepada muridnya, Yesus memperlihatkan bahwa ia adalah satu-satunya utusan Allah yang setia dan ia memiliki kuasa untuk mengajarkan kebenaran Allah kepada orang-orang melalui para murid-muridnya yang dianggap sebagai sahabatnya. Memiliki sahabat di dalam kehidupan kita sehari-hari tentulah menjadi sesuatu yang bermakna. Tetapi makna itu harus didasarkan bahwa sahabat yang menjadi bagian dari kehidupan kita haruslah ada buah-buah positif yang saling memberdayakan. Dari saling memberdayakan inilah tentu yang diharapkan adalah terjadi pembaharuan di dalam kehidupan sehari-hari antara personal dengan pribadi yang lain. Itulah makna dari sahabat sebagaimana yang disebutkan di ayat
Yohanes 15 ayat yang ke-15 ini. Semoga renungan di pagi hari ini bisa membuat kita untuk saling menguatkan bagaimana dalam menjalani suatu hubungan antara pribadi dengan pribadi dalam kehidupan bersosial, hendaknya kita memiliki hubungan yang spesial. Hubungan bukan hanya sekedar pertemanan, tetapi juga ada makna sahabat di dalamnya yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Menguatkan di sini tentu harus ada kasih, harus ada saling percaya, dan juga penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya. Semoga kita semua diberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan harian di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, makna dari persahabatan di dalam hubungan interaksi sosial kami tentu adalah bertujuan untuk bagaimana terjadinya pembaruan yang positif di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan arti sahabat antara Tuhan dengan para muridnya. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Engkau tetap selalu bersama-sama dengan kami. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.